Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Pagi. Pemirsa, berawal dari melihat berita tentang para pengungsi konflik Timor Timur pada tahun 1999 silam saat tengah bersantap malam bersama keluarga di Singapura, Budi Soehardi memutuskan untuk mendirikan panti asuhan. Ia ingin anak-anak korban konflik dapat hidup layak dan berpendidikan. Berawal dari keprihatinan melihat pengungsi Timor Timur pada tahun 1999 silam, Budi Soehardi yang kala itu masih berprofesi sebagai pilot memutuskan untuk membantu para pengungsi yang ada di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Bersama istrinya, Peggy Soehardi, ia mendirikan panti asuhan Roslin. Awalnya, panti asuhan itu untuk menampung anak-anak korban konflik di Timor Timur yang mengungsi ke Nusa Tenggara Timur, NTT. Kini, panti asuhan telah berkembang, juga menampung anak-anak yatim piatu dan miskin yang terlantar di Kupang NTT dan sekitarnya. Berbeda dengan panti asuhan kebanyakan, di Roslin, anak-anak yang menghuninya tak hanya mendapatkan tempat bernaung, pendidikan mereka juga diperhatikan. Seluruh anak-anak di sana diupayakan untuk bisa menuntut ilmu hingga jenjang perguruan tinggi. Istimewanya lagi, Budi mengajarkan keterampilan dan pengetahuan praktis kepada mereka, yaitu belajar pertanian dan peternakan yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari panti. Apa yang dilakukan Budi ini membuatnya dinobatkan sebagai pahlawan oleh media internasional terkemuka tahun 2009 lalu, dengan julukan A Father to the Forgotten. Ya pemirsa, untuk mengenal lebih jauh tentang panti asuhan Rosli dan sosok di baliknya, sekarang kita sudah terhubung dengan pendirinya langsung yang merupakan mantan kapten pilot sejumlah maskapai internasional, Pak Budi Soehardi. Halo, selamat pagi Pak Budi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Jelita, salam sejahtera. Selamat pagi Indonesia. Luar biasa sekali nih semangatnya nih Pak Budi. Ya Pak Budi, biasanya itu di udara, terus kemudian jadi berubah profesi menjadi pengasuh, pendidik untuk anak-anak terlantar. Ini gimana nih cerita awalnya nih Pak Budi? Ya semuanya dimulai dengan rasa bersyukur ya, karena saya selama 40 tahun terbang keliling dunia, kadang-kadang muterin bumi 3 kali 1 bulan. Dan selama 40 tahun bebas dari insiden, dan saya masih sehat gitu. Jadi sangat-sangat berterima kasih. Makanya pada sisa waktu sebelum saya harus pakai tongkat, saya ingin melakukan yang terbaik untuk siapa saja yang membutuhkan. Ya. Jadi sudah berapa tahun ini panti asuhan ini berdiri, Pak Budi? Ini sudah tahun ke-23, Mbak, dari 1999. Oke, nah sampai sekarang artinya sudah banyak anak-anak yang lulus dari panti asuhan ini dong? Seharusnya iya, Mbak. So far 33 anak S1. Ya. Tetapi seperti diketahui di NTT banyak sekali kasus stunting ya. Banyak anak-anak yang diberi kesempatan belajar, mereka tidak mampu belajar setinggi mungkin, sehingga kami anjurkan untuk belajar vocational ya, keterampilan saja. Ya. Oke, jadi tapi ya pokoknya harus bisa mandiri nantinya. Harus bisa mandiri, entah itu pendidikan formal ataupun yang informal juga ya Pak Budi ya. Jadi bisa diceritakan programnya apa saja sih yang ada di panti asuhan ini? Pada usia sekolah ya kami usahakan mereka bersekolah semuanya. Pada saat tidak bersekolah, kami perkenalkan pertanian, peternakan, perikanan, dan saya sendiri dan istri yang membimbing mereka dengan informasi dari teman-teman. Yang jelas kita ingin keterampilan mereka miliki sehingga nanti setelah keluar dari panti mereka baik akademis maupun secara vocational mereka bisa survive dimanapun mereka berada. Swasembada dalam segala hal, termasuk pangan. Oke, yang sudah lulus S1 kan ada 33 orang ya tadi ya. Nah, kalau total anak yang diasuh sekarang ada berapa sih Pak Budi? Sekarang di Panti tinggal sekitar 70. Di Jakarta ada 23 anak. Kemudian di Jogja ada 6.
Jadi memang ada di beberapa wilayah ya, nggak cuman di NTT saja gitu ya? Sebetulnya pusatnya di sana. Mengapa kami bawa ke Jakarta dan ke Jogja? Karena mereka-mereka yang masuk dari bayi ke kita, kemudian tidak punya siapapun juga, Iya. itu nanti kami inginkan mereka menjadi pewaris kita, panti, yang mana bisa pada saat mereka dikasih tanggung jawab bisa perform dengan baik, maka kami beri kesempatan untuk belajar di Jakarta maupun Jogja untuk jenis atau tingkat pendidikan yang sebaik mungkin supaya mereka siap nantinya. Oke, nah dulu kan anak-anak panti asuhan ini adalah anak-anak terlantar ya pada saat masa Timur Timur. Nah kalau sekarang itu anak-anak panti asuhan ini dari mana saja, Pak Budi? Dari siapa saja, terutama yang membutuhkan bantuan. Kebanyakan saat ini yang di panti itu anak-anak yang pada saat lahir ibunya meninggal. Jadi kami membesarkan mereka dari banyak sekali dari usia hari. Bahkan yang terakhir masuk di kami itu usia 4 jam. Oke. Sekarang sudah hampir 6 bulan usianya. Oke, berarti memang dari yang sangat masih bayi sekali ya, sudah ada yang dititipkan ke panti asuhan. Apa Budi, dari berbagai cerita tentunya banyak ya selama puluhan tahun ini sudah mendirikan panti asuhan. Nah mungkin bisa diceritakan salah satu yang mungkin paling mengharukan dan kemudian paling menjadi inspirasi untuk masyarakat mungkin dari anak-anak asuhnya Pak Budi ini. Cerita yang mengharukan banyak sekali, tetapi pada intinya kami sangat bangga kalau mereka-mereka bisa menyelesaikan pelajarannya, kuliah S1 paling tidak ya. Kemudian mereka mampu mandiri lepas dari panti. Dan memang setelah lulus dari kuliah, kami inginkan mereka keluar dari panti, cari pengalaman. Boleh kembali paling tidak 5 tahun setelah itu. Dan mereka tidak punya kewajiban untuk membalas apapun juga ke kami. Jadi memang kami ingin mereka menjadi anak yang mandiri, marketable, dan mampu untuk berbuat yang baik sesama. Oke, tapi pada akhirnya ada nggak yang kembali ke panti asuhan karena mungkin kangen dengan situasinya atau justru malah membantu bagaimana panti asuhan ini kemudian semakin bermanfaat bagi anak-anak lain? Saat ini kadang-kadang ada yang datang, ya kangen-kangenan saja. Secara langsung membantu kami saat ini belum ada, dan memang kami tidak mengharapkan. Tapi kami sangat berbahagia kalau mereka bisa mandiri dimanapun mereka berada. Pesan saya cuma satu ke mereka, kalau bisa kamu bantu paling tidak 1 orang, siapapun juga. Ya, saya tidak perlu tahu, lakukan dimanapun ada kesempatan itu. Oke, ya Pak Budi, jadi selama mengelola panti asuhan ini ada kesulitan nggak? Mungkin dari pendanaan kah atau dari sisi apa gitu ada tantangannya? Tantangan banyak sekali. Kalau ditanya pendanaan ya kami sangat berat sekali waktu itu kena badai siklon Seroja ya, April 2021. Sawah kami 12 hektar siap panen itu hilang. Sampai sekarang kami pun belum bisa bikin apa-apa karena tanahnya sangat rusak. Perlu pendanaan yang serius. Kemudian juga Eco Village kami yang sedang kami mulai, ya sudah ada tanah. Kami ingin membuat satu lokasi di mana kami bisa membesarkan 1.000 anak. Sudah waduknya. Sudah ada rumah, sudah segala macam, tanaman, tetapi semuanya hancur karena badai Seroja. Jadi kami mulai lagi nanti. Baik, artinya memang sebenarnya sudah ada rencana-rencana untuk mengembangkan ya, tapi ada tantangannya begitu ya. Nah, kalau sekarang ini apa saja, infrastruktur apa saja? Mungkin kalau di NTT ada sekolahnya kah, atau di Jakarta juga dan beberapa daerah lain tadi yang Pak Budi sebutkan, itu seperti apa kondisinya sekarang? Kondisi di panti aman, baik. Kemudian di Kupang ya, ada living lab di mana kami mencoba menanam percobaan
tentang tanaman, tentang ikan, untuk percobaan untuk agriculture. Nah, ada di lain tempat dari panti, kurang lebih 1 kilo. Dan ya satu itu lokasi yang kami ingin sekali menjadi integrated farming, suaka untuk anak-anak yang susah. Mereka disekolahkan nantinya, kemudian di samping itu tujuan kami adalah mendidik mereka mandiri dari pertanian, peternakan, perikanan. Untuk sekolahan kami sudah membangun dan membuka TK 2013. Lagi-lagi di samping kena COVID, kami juga kena badai kemarin, gedungnya rusak. Kami ingin TK tersebut dirubah menjadi SMK, karena SMK nanti akan lebih banyak membantu masyarakat lebih cepat dan secara langsung lulusannya bisa mencari pekerjaan. Saat ini sedang mencoba mengumpulkan dana. Saya ingin ya ada tanah satu mau saya jual untuk membangun kitchennya paling enggak, kitchen dengan peralatan yang bagus, sehingga lulusannya bisa kalau boga bisa langsung diterima di hotel yang bagus. Di samping juga nanti ada pelajaran lain, mungkin hospitality ataupun otomotif ya, dan diajarin keterampilan tentang pertukangan, listrik dan lain-lain, dan pertanian. Oke, kayaknya ini pertanian menjadi program unggulan ya dari Panti Asuhan Roslin ini ya Pak Budi ya. Ya seperti kita dengar berita saat ini 2023 akan sulit. Ya, nah, kami sudah mandiri pangan dari 2008 ya. Walaupun saat ini kami tidak punya beras lagi karena sawahnya rusak, tapi ke depan kami ingin mandiri beras juga nantinya. Oke, jadi memang kalau tadi kita simak ya perbincangan itu banyak sekali tentunya nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak-anak Panti Asuhan Roslin ini ya. Kalau saya simak tadi yang utama adalah harus bisa mandiri. Nah, mungkin bisa diceritakan nilai-nilai utama lain seperti apa yang ditanamkan kepada anak-anak panti ini, Pak Budi? Satu hal saja saya tanamkan anak, ingin kita harus berlomba-lomba ya untuk memberi, bukan meminta. Untuk bisa memberi, maka kita harus mampu. Sehingga belajar dengan baik, menjadi individu yang siap memberi, dan saya ingin mereka nantinya berlomba-lomba compete untuk memberi, bukan meminta. Memberi apapun juga, entah ilmu, entah waktunya, syukur-syukur financial, ataupun apapun juga mereka nantinya mampu untuk berikan pada orang lain. Dan di samping itu saya sangat anjurkan mengedepankan yang namanya universal values. Kami ingin anak-anak Indonesia sepenuhnya tahu apa itu NKRI, tahu apa itu Pancasila, Undang-Undang 45, ya, kebinekaan kita, yang mana kalau kita praktekkan universal values, maka Indonesia bukan damai sejahtera saja, aman, dan kemanapun juga kita akan merasa surga di dunia nantinya. Ada nilai tabur tuai juga ya, ketika menanamkan yang baik juga mendapatkan yang baik. Jadi tanam yang baik-baik saja gitu ya, jadi bisa juga menerima yang baik-baik. Dan ingat bahwa keberagaman Indonesia itu bisa menjadi kelebihan kita ya Pak Budi ya, betul ya? Yes, keberagaman kita adalah sesuatu keindahan yang harus di-appreciate, dipelihara. At the same time, we are practicing universal values. Betul. Ada satu hal mungkin Mbak ingin saya share dengan orang lain ini. Boleh. Selama pandemi, saya melihat banyak sekali orang kena PHK, susah makan, dan segala macam. Nah, saya mencoba selama 2,5 tahun ini, yaitu memelihara ikan tanpa membeli pakan. Nah, kalau kenapa, apa bedanya? Ya, tidak ada biaya beli pakan, karena bisa kita beri pakannya itu adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar kita. Ya, dan kalau ada waktu main ke rumah Mbak, saya tunjukkan. Nah, saya ada bawal, ada lil, ada gurami sekali. Nah, pakannya dengan tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar kita. Ada belasan atau mungkin lebih dari 20 jenis tanaman. Dan kalau ini bisa dijalankan oleh mereka-mereka yang
tidak punya air banyak, Ya. mereka-mereka yang tidak mampu beli pakan, mereka-mereka yang terkena stunting Ya. atau kekurangan gizi, kalau ini dijalankan di daerah tersebut, maka Indonesia bisa terbebas dari stunting lebih cepat dari apa yang pemerintah sudah lakukan. Karena dilakukan oleh banyak orang langsung tanpa ada dana untuk beli pakan. Kemudian lingkungan kita juga bersih dari rumput-rumput yang biasa dibuang menjadi pakan, jadi akan sangat bagus. Oke, itu dia tips ya bagi masyarakat yang ingin mandiri untuk beternak gitu dan juga untuk bertani juga, itu ilmunya dari Pak Budi. Pak Budi, terima kasih telah bergabung bersama kami memberikan inspirasi untuk masyarakat Indonesia. Sampai jumpa Pak Budi. Terima kasih, selamat pagi, merdeka.